Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita bahas hidrolisis garam. Lanjutan yang kemarin ya. Kemarin juga udah ada Ibu kasih materi kan tentang hidrolisis garamnya gitu, tapi kemarin cuman pengertian aja seperti apa garam yang bisa terhidrolisis ya kan. Jadi hari ini Ibu bakal ngulang lagi tentang hidrolisis garam, pengertiannya secara singkat, kemudian sama gimana sih sifat garam. Jadi sifat garam itu bisa kita lihat dari kemampuannya itu terhidrolisis atau enggak gitu. Jadi sifat garam itu ternyata nggak cuma netral aja, karena kalau yang kita tahu sebelumnya garam itu kan netral ya, dia nggak asam nggak basa, tapi ternyata ada beberapa garam yang memang dia netral sifatnya, ada beberapa garam yang ternyata sifatnya itu asam, ada juga yang sifatnya basa. Nah ini tergantung apa? Tergantung penyusunnya itu, zat penyusunnya, asam dan basa penyusunnya itu kekuatannya gimana. Apakah dia terdiri dari asam kuat dan basa kuat, atau asam lemah dan basa kuat, atau asam kuat basa lemah, atau asam lemah dan asam lemah, kayak gitu. Jadi beda penyusunnya, beda kekuatan asam dan basa penyusunnya, beda juga sifatnya, kayak gitu. Oke, kita lihat sama-sama. Yang pertama di sini kita ulang lagi tentang pengertian dari hidrolisis garam ya. Dimana hidrolisis garam ini adalah terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam atau basa. Jadi kalau dari kata-katanya hidrolisis, hidro itu artinya air, ya kan? Sedangkan lisis itu pemecahan, ya kan? Jadi di sini hidrolisis garam itu adalah terurainya atau pemecahan ion-ion garam di dalam air yang nantinya bakal menghasilkan asam atau basa, gitu. Nah, tapi hidrolisis garam ini dia nggak bisa terjadi di semua jenis garam gitu. Jadi hanya garam tertentu yang bisa mengalami hidrolisis. Garam yang seperti apa, Bu? Garam yang komponen penyusunnya itu terdiri dari asam lemah dengan basa kuat, ya kan? Atau basa lemah dengan asam kuat, atau dari asam lemah dan basa lemah. Jadi intinya yang bisa terhidrolisis itu hanya garam yang penyusunnya itu terdiri dari minimal salah satunya itu lemah, entah itu asamnya atau basanya yang lemah. Ingat ya, kalau misalnya garam itu kan selalu terdiri dari asam dan basa, karena garam itu kan hasil dari pencampuran asam dan basa, ya kan? Nah, Ibu kasih contoh di sini. Misal ada senyawa MgS. Sebentar dulu, ini kita kecilin. Kita tulis ulang MgS. Ini kalau kita ionisasi kan jadi Mg2 positif dengan S2 negatif, ya kan? Nah, kalau kita lihat hasil ionisasinya, Mg2 positif, S2 negatif. Kalau misalnya dihidrolisis, berarti direaksikan dengan air ya. Mg2 positif kita reaksikan dengan air dengan H2O. Nah, di dalam H2O ini kan ada H positif dan OH negatif kalau kita bagi dua, ya kan? Di sini ada H positif dan OH negatif, itu penyusun H2O ya. Nah, Mg2 positif, ingat 2 positif, ionnya positif, berarti kan dia bakal mengikat ion yang negatif, berarti dia bakal mengikat ion OH negatif, ya kan? Maka dia kalau misalnya bereaksi, itu dia bakal membentuk Mg OH 2 kali, ya kan? MgOH 2 kali ditambah H positif,
karena kan bersisa H positif ya kan. Tapi masalahnya kalau kita ingat-ingat MgOH 2 kali ini kan dia merupakan basa kuat ya kan. Nah, basa kuat itu tidak terhidrolisis di dalam air. Kenapa Bu dia nggak terhidrolisis dalam air? Karena ion dari asam kuat dan basa kuat itu dia lebih stabil dalam bentuk ionnya di dalam air gitu, makanya dia nggak terhidrolisis. Jadi kalau misalnya ada yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ini bereaksi dengan H2O atau dengan air, itu dia tidak terjadi reaksi gitu. Makanya di sini ini nggak ada nih reaksinya, nggak ada hasilnya MgOH 2 kali dan H positif. Kenapa? Karena dia itu berasal dari basa kuat, maka reaksinya tidak terjadi atau tidak terhidrolisis lah si Mg ya kan. Nah sekarang kita lihat yang S. Kalau misalnya kita lihat di sini yang S2 negatif. S2 negatif sama ya, kita tambahkan dengan H2O. Sorry ini ke bawah, nggak apa-apa ya. H2O nah sama seperti tadi, H2O kan terdiri dari H positif dan OH negatif. Karena S itu 2, ini bukan S2 positif tapi S2 negatif ya. Kita hapus dulu. S2 negatif. Nah, S ini kan 2 negatif, muatannya negatif ya, maka dia akan mengikat yang positif, berarti dia akan mengikat si H positifnya. Maka di sini jadi H2S ditambah OH negatif kan sisanya dari H2O gitu. Nah, H2S kalau kita ingat-ingat itu merupakan basa lemah ya kan, karena dia basa lemah maka dia bisa terhidrolisis kayak gitu. Oke. Nah kalau kita lihat dari sini yang tadi Mg2 positif itu dari basa kuat, maka dia nggak terhidrolisis ya kan, sedangkan S dari asam lemah jadi dia bisa terhidrolisis ya kan. Nah dari reaksi ini sebenarnya bisa kita tentukan sifatnya gitu. Kalau kita lihat di bagian produk ya, ini kan bisa kita lihat ada menghasilkan ion OH negatif ya kan. Ion OH negatif itu ion apa? Kan ion yang menandakan basah ya kan. Maka MgS itu adalah garam yang bersifat basah sebenarnya kayak gitu dia. Oke, jadi ini hidrolisis yang kemarin juga udah ada penjelasannya ya di materinya ya kan. Jadi yang terhidrolisis itu hanya yang lemah aja, yang basah dia tidak yang lemah aja, sedangkan yang kuat dia tidak terhidrolisis. Karena yang Ibu jelaskan tadi kalau misalnya dalam bentuk ion yang dia berasal dari asam kuat dan basa kuat, itu ionnya lebih stabil dalam bentuk ionnya aja gitu. Jadi dia lebih stabil dalam bentuk ionnya daripada waktu dia bereaksi sama air. Makanya dia nggak bisa terhidrolisis. Artinya tadi kan kalau hidrolisis itu hidro air, lisis itu pemecahan ya kan. Nah yang kuat ini karena dia kuat ya kan, jadi dia nggak bisa dipecah, nggak bisa kalah dia. Sedangkan kalau yang lemah itu kan dia mudah diserang ya kan, makanya dia bisa terhidrolisis, bisa dipecah kayak gitu. Oke, kita lihat selanjutnya jenis-jenis hidrolisis. Ini kemarin juga ada hidrolisis parsial dan hidrolisis total. Gampangnya kalau hidrolisis parsial ini hanya ion positif atau ion negatifnya aja, salah satu aja yang terhidrolisis, nggak semuanya gitu. Yang udah Ibu kasih contohnya yang tadi, yang yang MgS tadi ya kan. Kemudian di sini ada contoh yang lain, contoh NH4Cl. Kalau kita ionisasi lah si NH4Cl, kalau kita ionisasi, ini kan dari NH4 positif dan HCl dan Cl negatif ya kan. Nah
kalau misalnya si NH4 positif ini kita reaksikan dengan air atau mau kita hidrolisis dia, NH4 positif ditambah H2O, ingat tadi di H2O itu ada H positif dan OH negatif. Kalau NH4 positif akan berikatan sama negatif, berarti dia akan berikatan dengan OH, ya kan? Maka dia akan membentuk NH4OH. NH4OH ditambah H positif, karena yang bersisa H positif kan dari H2O gitu, karena udah diambil OH negatifnya sama si NH4, ya kan. Nah kemudian si Cl, sekarang Cl kalau misalnya kita reaksikan dengan dengan H2O, ingat H2O ada H positif dan OH negatif, ya kan. Tapi karena Cl ini dia muatannya negatif, dia kan akan berikatan dengan yang positif, ya kan. Berarti dia bakal mengikat si H positif. Kalau misalnya si Cl mengikat H positif, maka dia akan membentuk HCl kan. Kalau misalnya kita ingat-ingat, HCl itu merupakan asam lemah atau asam kuat, ya kan. Nah HCl itu adalah asam kuat. Jadi di sini Cl negatif dia tidak terhidrolisis dengan air gitu. Kenapa? Ingat lagi tadi kalau misalnya yang kuat dia memang tidak terhidrolisis karena lebih stabil dia dalam bentuk ionnya gitu. Oke. Nah sedangkan untuk hidrolisis total ini dia kation dan anionnya terhidrolisis, jadi dua-duanya muatan positif atau ion positif dan ion negatifnya ini dia terhidrolisis. Artinya berarti asam dan basanya itu berasal dari asam dan basa lemah dua-duanya gitu. Di sini contohnya CH3COONH4, ya kan. Nah CH3COONH4 kalau kita ionisasi itu jadi CH3COO negatif dengan NH4 positif. Nah CH3COO negatif kalau direaksikan dengan air H2O berarti kan berikatannya sama H positif ya, jadilah CH3COOH, ya kan. Kemudian NH4 positif kalau direaksikan dengan H2O yang diambilkan OH negatifnya dari H2O, ya kan, jadilah NH4OH. Nah dua-duanya ini kan berasal dari yang lemah, maka dua-duanya ini bisa bisa terhidrolisis kayak gitu, makanya namanya itu hidrolisis total seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini, nah kita masuk ke sifat garam, jenis-jenis garam. Jadi sifat garam tuh tergantung jenis garamnya. Yang pertama, kalau misalnya garamnya itu berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, sifat garamnya itu dia netral. Jadi netral dia. Kenapa netral, Bu? Karena dia sama-sama kuat, sama-sama nggak terhidrolisis dia. Oke. Nah, karena nggak terhidrolisis, maka nggak ada ion H positif maupun OH negatif yang dihasilkan. Kayak gitu. Jadi dia pH-nya sama dengan air, netral. Oke. Nah, di sini contohnya K2SO4 berasal dari KOH asam kuat ya, dan H2SO4 tadi KOH basa kuat, H2SO4 baru asam kuat, sama-sama kuat ya kan. Kemudian KCl berasal dari KOH dan HCl, basa kuat, asam kuat ya kan. Kemudian NaCl berasal dari NaOH dan HCl, sama basa kuat dan asam kuat juga. Jadi sama-sama kuat, sama-sama nggak ada yang bisa terhidrolisis gitu. Jadi dua-duanya jadi sifat garamnya itu netral. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini yang kedua ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, ini dia terhidrolisis tapi sebagian. Tadi kan kita udah belajar ya, kalau misalnya cuma salah satu aja yang terhidrolisis, artinya cuma satu aja yang lemah, itu dia terhidrolisis sebagian. Nah, di sini dia sifat garamnya itu dia kuat, asam gitu. Tadi udah ada contohnya kan. Kenapa? Karena yang terhidrolisis ini hanya yang basa lemah, yang bisa diserang dengan air ini hanya yang basa lemah aja, sedangkan yang asam kuatnya ini dia nggak bisa terhidrolisis kayak gitu. Makanya sifatnya ini masih di bawah sifat dari asam semulanya kayak gitu, makanya dia itu sifatnya masih asam kayak gitu. Kalau gampangnya seperti ini, asam kuat dengan basa lemah, kalau untuk penentuan sifatnya lihat aja mana yang kuat. Kan biasanya yang kuat itu yang menang ya, karena di sini yang kuat itu yang asam, berarti sifat garamnya itu asam kayak gitu ya. Kalau hidrolisis itu kan
yang diserang yang mana, ya kan? Yang bisa diserang itu yang basa. Gitu. Kenapa? Karena di situ yang lemah. Jadi yang bisa diserang itu yang lemah, tapi untuk sifatnya lihat mana yang kuat. Gitu. Oke? Karena yang kuat itu yang menang. Di sini asam kuat yang di sini asamnya yang kuat berarti dia sifatnya asam. Contohnya NH4Cl, kalau kita ionisasi jadi NH4 positif dengan Cl negatif, ya kan? Kalau kita kita reaksikan dengan air, berarti NH4 positif dengan air berarti dia jadi NH4OH. Sedangkan kalau kalau Cl negatif itu kan berasal dari HCl, ya kan? Maka dia itu asam kuat. Gitu. Jadi dia dari basa lemah dan asam kuat, berarti sifat dari NH4Cl itu adalah asam, kayak gitu. Oke, kemudian yang ketiga, kalau misalnya dia berasal dari basa kuat dan asam lemah, kebalikan dari yang tadi ya. Jadi kalau misalnya dia basanya yang kuat sedangkan asamnya yang lemah, ini dia sifatnya itu basa, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalau misalnya lihat sifatnya, lihat aja mana yang kuat itu yang menang, ya kan? Berarti di sini karena yang kuat itu yang basa, maka sifat dari garamnya adalah basa, ya kan? Sedangkan untuk yang lemah itu dia bisa terhidrolisis, makanya dia enggak dia bisa diserang gitu ya. Makanya sifatnya itu mengikuti sifat bawaan dari yang kuat tadi, gitu ya, itu basa. Contoh di sini ada CH3COO 2 kali. Kalau kita ionisasi itu jadi Ca2 positif dengan CH3COO negatif, ya kan? Ca itu berasal dari CaOH 2 kali, basa kuat, ya kan? Kemudian CH3COO negatif berasal dari CH3COOH, ya kan? Dimana CH3COOH asam asetat, itu asam lemah, ya kan? Makanya sifatnya itu untuk CH3COO 2 kali itu adalah basa, gitu, karena yang basanya yang kuat. Yang terakhir, kalau misalnya dia berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, kalau seperti ini kan dia bisa terhidrolisis dua-duanya ya kan? Nah, kalau misalnya dia bisa terhidrolisis dua-duanya, sifatnya itu tergantung dari tetapan ionisasi asam dan basanya, gitu. Jadi kan kita udah belajar menentukan pH asam lemah dan basa lemah ya. Kan ada Ka dan Kb atau tetapan ionisasi asam dan basa, ya kan? Nah, kalau misalnya di antara yang lemah tadi, asam dan basa lemah tadi, Ka-nya lebih kecil dari Kb, itu sifatnya basa. Sedangkan kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, itu sifatnya asam. Dan kalau misalnya dia Ka-nya sama Kb-nya, maka sifatnya netral, gitu. Jadi intinya, mana yang lebih besar Ka-nya, itulah sifatnya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya sama nilainya, maka dia sifatnya netral, gitu. Di sini contohnya NH4CH3COO itu kalau kita ionisasi jadi NH4 positif dan CH3COO negatif. NH4 positif itu kan berasal dari NH4OH, basa lemah, ya kan? Kemudian CH3COOH, asam lemah juga. Jadi sama-sama lemah, dua-duanya bisa terhidrolisis. Dan NH4F, NH4OH sama seperti yang tadi, ya kan? Kemudian dari HF, NH4OH basa lemah, HF asam lemah juga. Jadi sama-sama lemah, dia bisa terhidrolisis dua-duanya. Jadi penentuan pH-nya bukan tergantung dari penyusunnya lagi kalau misalnya dia dua-duanya lemah, tapi tergantung dari Ka dan Kb-nya. Kayak gitu dia. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.